Pentingnya kencang tanah untuk merpati. Nah, apa aja sih manfaatnya untuk merpati ini? Jadi simak terus videonya sampai selesai. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, kacang tanah adalah tanaman polong-polongan ya, yang kini sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Memiliki bentuk bulat, sedikit lonjong, serta dikelilingi dengan kulit yang berwarna coklat. Nah, di berbagai daerah juga sering disebut dengan kacang jebrol atau kacang kole dan yang lainnya. Nah, sedangkan sebutannya dalam perdagangan internasional disebut dengan peanut atau granat. Nah, itu dalam bahasa internasional. Nah, sebagian besar para peternak di Indonesia, khususnya peternak merpati, kacang tanah ini sering dimanfaatkan ya untuk salah satu pakan hewan ternaknya, termasuk burung merpatinya. Nah, setelah dilakukan penelitian secara berkala ya, ternyata memang benar bahwa kacang tanah ini memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan merpati. Nah, setelah saya baca dari beberapa sumber yang terpercaya bahwa satu butir kacang tanah ini memiliki kandungan lemak dan protein yang cukup tinggi. Nah, kurang lebih 47% lemak dan 25% protein. Nah, sisanya mengandung karbohidrat, zat besi, magnesium, fosfor, dan vitamin A, D, K, E, dan B kompleks. Dan perlu diketahui dari setiap kandungan yang dimiliki oleh kacang tanah ini sudah pasti memiliki manfaat untuk merpati. Nah, tanpa basa-basi yang kepanjangan ya, kita langsung aja apa aja sih manfaatnya untuk merpati ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang baru gabung dan baru nyimak video saya yang ini, langsung saja ditekan dulu tombol subscribe-nya karena ada banyak video menarik ya seputar burung merpati ke depannya. Oke, manfaat yang pertama untuk merpati yaitu menambah energi dan mengimbangi berat badan. Nah, manfaat kacang tanah ini yang pertama adalah menambah energi dan mengimbangi berat badan. Dan perlu diketahui bahwa dalam perlombaan, burung merpati akan menyimpan energi pada sebuah glikogen. Nah, glikogen ini berada di dalam hati dan otot. Nah, untuk lebih jelasnya, glikogen itu ibaratkan seperti buah bensin pada mobil. Nah, yang berfungsi sebagai sumber energi agar kendaraan tersebut bisa digerakkan. Nah, seperti halnya glikogen pada merpati. Jadi glikogen ini adalah sebuah bahan energi ya. Nah, ketika merpati diberi kacang tanah akan terlihat lebih hebat mengimbangi berat badannya dan lebih pandai menggunakan otot mereka jika dibandingkan dengan merpati yang diberikan pakan yang biasa atau yang umumnya seperti jagung, beras merah, dan yang lainnya. Maka bisa dikatakan kacang tanah ini 2 kali lipat lebih bagus dari pakan yang lainnya dalam hal sumber energi untuk merpati. Nah, manfaat yang kedua yaitu membantu proses pertumbuhan atau perkembangan tubuh merpati yang masih muda. Dan selain bermanfaat untuk menambah energi, kandungan yang ada dalam kacang tanah ini yaitu ada kandungan asam amino pada kacang tanah juga sangat bagus banget untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan merpati. Dan tidak hanya itu, kandungan vitamin E pada kacang tanah ini cocok sekali dijadikan sebagai antioksidan. Nah, karena kemampuannya yang dapat menjaga integritas selaput lendir yang membentengi kulit dari radikal bebas. Sedangkan dari kandungan B kompleksnya dapat bermanfaat untuk membantu kesehatan merpati dalam melancarkan aliran darah ke otak. Dan tidak itu saja ya, ada beberapa sumber terpercaya lainnya yang berpendapat bahwa kacang tanah juga mampu membantu kesuburan serta daya ingat burung. Dan tentu hal ini sangat penting ya dalam proses giring kandang atau giring keket pada burung merpatinya. Terus manfaat yang ketiga yaitu dapat membentuk bodi merpati yang ideal. Nah, pemberian kacang tanah secara rutin dapat membentuk bodi merpati itu semakin ideal. Nah, mengapa bisa begitu? Karena kandungan energi dalam merpati yang setelah saya sebutkan tadi nomor 1 itu banyak banget menyimpan energi yang dapat menyetabilkan pada bodi merpatinya. Jadi
Merpati yang tadinya bodinya itu kurus atau tidak bagus, setelah makan kacang ini secara rutin, insya Allah ada perubahan dalam bentuk bodinya, yaitu semakin bagus dan semakin ideal. Nah, sudah banyak penghobi merpati yang menggunakan kacang ini sebagai penambah energi pada burung merpati, terutama merpati untuk petarung ya, seperti merpati kolong, merpati balap, dan yang lainnya. Jadi untuk kalian yang belum menggunakan kacang tanah ini, silakan mulai dari sekarang ya, konsumsikan kepada merpati kalian supaya merpatinya juga tambah sehat dan bisa membantu menyetabilkan metabolisme tubuh juga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, silakan mulai dari sekarang merpati kalian dikasih pakan kacang ini. Insya Allah untuk seminggu 2 minggu kemudian ada perubahan pada merpati kalian. Nah, kita sudah melihat manfaatnya ya beberapa tadi, namun belum tahu cara pemberiannya kepada merpatinya ya. Nah, kali ini saya juga akan kasih tahu cara pemberian kepada merpati. Nah, nomor pertama yaitu untuk merpati piyik. Nah, untuk merpati piyik sebenarnya tidak perlu ya untuk kasih pakan kacang tanah ini, karena kacang tanah ini sebenarnya lebih terfokuskan untuk merpati dewasa atau merpati yang untuk dimainkan ya. Jadi jarang juga para penghobi merpati yang mengonsumsikan kacang tanah ini kepada merpati piyik atau yang belum rampas, itu masih jarang. Namun jika kalian ingin mengonsumsikan kacang tanah ini kepada merpati kalian yang masih piyik ya tidak masalah, namun dengan takaran yang benar atau dengan dosis yang benar. Jadi jangan berlebihan. Nah, untuk saya sarankan untuk merpati piyik saya takarkan itu 3 butir untuk 1 minggu 3 kali ya. Nah, waktunya itu pada malam hari. Kalian kasih 3 butir setiap 1 minggu 3 kali. Ingat ya, 1 minggu 3 kali. Terus yang kedua untuk merpati dewasa ya, atau untuk merpati player, biasanya saya itu sekitar 5 biji ya. Nah, 5 biji. Nah, jadi untuk merpati player ada perbedaan dengan mengonsumsikan pada merpati piyik ini. Nah, ini menurut saya kalau merpati player lagi anggram gitu, kalian kasih pakan kacang ini pada malam harinya, yaitu sekitar 5 biji ya, rutin setiap malam sampai merpati itu cabut telur. Nah, kalau sudah cabut telur, kalian berhentiin kasih pakan kacang tanah ini sampai nanti merpati itu bertelur lagi. Kalian kasih kacang tanah lagi, karena kalau merpati itu habis giring ya, habis terbang, habis dimainin, pasti tenaganya terkuras atau energinya terkuras, dan mungkin yang memperhatikan dari segi bodinya juga akan menyusut ya. Nah, setelah merpati ini sudah bertelur, kalian ganti lagi dengan kacang tanah ini sebagai pengganti energi yang terbuang pada saat merpati itu giring. Nah, jadi seperti itu ya cara pemberiannya. Ya, mungkin itu aja cara pemberian pada merpatinya, merpati piyik maupun merpati yang sudah dewasa, dan semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik ya. Nah, untuk yang belum paham silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bantu jawab. Dan mungkin sekian dulu ya video kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung tapi belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya saya semangat lagi dalam bikin konten-konten seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.